Halo, selamat datang kembali di channel Flashlight Noob. Di video kali ini saya akan review dari Wooben E7, sebuah senter multifungsi dari miliknya Wooben. Dari bentuknya sendiri ini nggak konvensional ya, karena biasanya senter itu bentuknya selalu silinder, bulat, dan sebagainya. Lalu di Wooben E7 ini sebagai center EDC yang multifungsi, bahkan sudah termasuk di paket penjualan lengkapnya itu ada headlampnya, ada extension tube-nya untuk menggunakan baterai 18650, dan juga terdapat sensor induktor ya, atau induksi ya mungkin.
Oke, kita sebelum mulai kita lihat dulu desainnya. Ini ukurannya secara default menggunakan baterai 18650, jadi cukup compact ya, cukup kecil, hanya segenggaman tangan. Menggunakan dua buah LED Osram P9 dan mampu menghasilkan outputnya sampai dengan 1800 lumen. Wooben E7. Di bagian atasnya sendiri di sini ada electronic switch ya, yang bisa kita pencet. Jadi untuk user interface-nya kita pencet sekali langsung menyala. Lalu juga ada port pengecasan yang ditutup oleh rubber menggunakan USB Type-C seperti ini, dan ini bentuknya ini ya sangat efisien ya, jadi sangat aman ya. Jadi karena posisinya di atas secure sekali. Dan juga di bagian belakangnya terdapat magnet yang sangat-sangat kuat. Sebelumnya saya akan contohkan dulu. Magnetnya Wooben E7 ini jauh lebih kuat ya, bahkan cenderung ekstrim ya menurut saya. Karena di beberapa center yang saya punya magnetnya, bahkan di Phoenix E28R magnetnya masih begitu-gitu aja ya, nggak terlalu kuat. Mungkin kalau di Olight mirip ya, karena kuat sekali magnetnya Olight. Oke, setelah kita lihat desainnya, kita juga lihat dulu penampakan bagian dalamnya. Menggunakan baterai 18650 dengan kapasitas menggunakan baterai 18350 ya, dengan diameternya 18 mili, dengan panjang 35 mili ya, dengan kapasitas 1100 mAh, miliknya Wooben. Lalu kita lihat bagian tailnya atau ekornya juga sudah gold plated spring ya, berkualitas juga dengan ulir yang presisi. Untuk bagian dalamnya juga sudah ada gold plated spring juga, jadi ada dua spring ya yang akan menyakinkan kita saat terjatuh, jadi posisi baterainya tidak berubah. Lalu juga untuk di batch terbaru, mungkin teman-teman yang punya Wooben E7 juga banyak yang sudah tahu bahwa Wooben ini di versi awal tidak ada proteksi polaritas terbalik ya. Jadi saat memasukkannya terbalik, ini nanti akan akhirnya short ya, akan konslet dan akan merusak senternya. Tapi di batch terbaru ini, Wooben sudah memberikan proteksi untuk polaritas terbalik. Oke, setelah ini kita langsung masuk ke user interface-nya. Oke, untuk user interface di Wooben E7 sendiri cukup simpel ya. Jadi di sini ada 3 mode utama dan juga tiga special mode ya, 3 mode utama dan 3 special mode. Untuk yang paling kecilnya itu dari 5 lumen, lalu untuk mediumnya di 150 lumen, dan juga di high-nya di 400 lumen. Untuk menyalakannya, teman-teman cukup pencet satu kali bagian tombol dan ini akan langsung menyala. Kita akan coba dulu dari yang paling kecil. Oke, kita sudah masuk ke yang paling kecil, ini adalah di 5 lumen. Lalu saat kita tahan, pencet dan tahan, dia akan berubah ke medium di 150 lumen. Mohon maaf. Ini di 150 lumen. Lalu kita tahan lagi, akan masuk ke high di 400 lumen. Untuk mengakses turbonya, kita cukup klik 2 kali. Pencet 2 kali. Lalu akan turbo di 1800 lumen yang akan bertahan selama 1 menit dan akan otomatis step down ke 800 lumen di 1 menit dan 1 menit ya, 1 menit juga 800 lumen, dan akan langsung ke 1,2 jam ya di 400 lumen ya. Jadi memang dengan dimensi sekecil ini rasanya sulit ya kalau memang kita mengharapkan outputnya akan bertahan lama di output tertingginya, dan semua center pun seperti itu ya, bukan hanya Wooben E7. Untuk color tintnya sebenarnya ini seharusnya saya dikirimkan dari Wooben Indonesia ya, itu yang cool white ya, 6500 Kelvin. Cuma setelah saya bandingkan sepertinya ini lebih ke neutral ya,
lebih neutral white ya, nggak warm juga tapi di bawah 6500 Kelvin ya. Saya bandingkan jauh dibandingkan center-center yang lain. Lalu untuk aksesorisnya sendiri di paket penjualannya ini cukup lengkap ya. Lalu di Woben E7 sendiri ini mempunyai paket penjualan yang lengkap ya. Jadi teman-teman bisa memilih paket penjualan yang lengkap termasuk untuk mounting headlampnya, extension tube-nya, induktornya, apa ini namanya? Biasanya kita bilang ini ya, induktor ya, benar ya, atau enggak gestur ya. Lalu juga baterainya juga Woben menyediakan baterai 18650. Oke, user interface-nya seperti itu. Nanti buat teman-teman supaya lebih detail bisa saya lihatkan deskripsinya juga ya, detail speknya. Juga nanti kita akan lihat beam shot-nya saat malam seperti apa. Kita coba dulu beberapa aksesorisnya. Di sini ada namanya headlampnya Woben ya, saya lupa namanya apa. Jadi headlampnya ini mountingnya menggunakan jenis yang 3 tali ya, untuk memastikan terpasang dengan aman dan nyaman ya. Dan juga biasanya kalau digunakan di helm jauh lebih secure juga yang seperti ini. Dengan mountingnya ini intuitif sekali ya, jadi teman-teman cara memasangnya ini cukup pastikan di satu rel ini, di bagian ini sejajar dengan si klipnya Woben, lalu kita masukkan. Yes. Ini kita pastikan dulu lurus ya, lurus seperti ini, oke. Lalu kita tekan sampai bunyi klik. Oke ya, kita ulang. Untuk melepasnya kita harus putar dulu bagian atas. Kita putar bagian atas lalu kita pencet. Lalu baru akan bisa dikeluarkan. Oke, kita ulang. Ini harus diluruskan dulu. Lurus seperti ini. Lalu kita akan sejajarkan bagian klipnya. Supaya sudah sejajar seperti ini ya posisinya. Lalu kita tekan. Sampai bunyi klik. Nah, dan ini sudah sangat secure ya. Tidak mungkin senternya jatuh. Itu nggak mungkin. Dan ini pun juga bisa, saya lupa ya sampai berapa derajat ya, tapi cukup bisa mengakomodir untuk kebutuhan sebagai headlamp ya, atau senter kepala. Dengan cahayanya pun yang cenderung flooding. Saya akan coba nyalakan. Seperti itu. Ini enak sekali ya mekanismenya seperti itu. Oke, kita akan lanjut langsung ke extension tube-nya ya, untuk memakai baterai 18650. Jadi untuk teman-teman yang khawatir baterainya cepat habis ya, karena 18350 ini kan kapasitasnya hanya 1100 mAh ya. Jadi bisa langsung menggunakan extension tube-nya ya, yang tersedia dalam paket penjualan lengkap. Dan juga di produksi saya, unit yang saya punya ini sejajar ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak nyaman melihat karena tidak sejajar, di punya saya ini, di unit saya ini sejajar. Kita akan langsung coba dengan baterai Woben. (18650) dengan kapasitasnya di 2600 mAh. Jadi kalau pakai ini jauh lebih ini ya, jauh lebih terlihat gagah ya kalau pakai extension tube yang 18650. Seperti ini penampakannya. Dan saat menggunakan extension tube-nya juga masih bisa menggunakan si mounting headlampnya ya, dengan
Tapi ini akan full, posisinya ini akan masuk sama seperti sebelumnya karena penguncinya ini di bagian bodi bawahnya. Lalu seperti ini, dan pastikan bunyi klik. Sama sekali tidak mungkin jatuh. Oke. Nah, setelah ini kita mungkin akan coba dengan ini ya, induktornya ya. Kita akan coba induktornya. Jadi untuk induktornya sendiri ini kita akan pasang dulu kabel USB Type-C nya, dan kita akan pasangkan di samping kanan ya. Jadi biasanya kan untuk pengoperasiannya menggunakan tangan kanan ya. Untuk induktornya ini sekali ya, jadi mungkin akan membantu untuk teman-teman yang biasanya saat digunakan tangannya kotor dan sebagainya ya. Jadi kita pastikan dulu, kita masukkan, dan ini akan menyala biru, yang artinya switch ini, induktornya ini sudah berfungsi ya. Jadi untuk operasinya sebenarnya sama persis saat kita mengoperasikan dengan tombol fisik, namun di sini hanya cukup 1,5 cm ya. Idealnya jaraknya 1 sentian, itu hanya cukup kita di swipe satu kali. Contoh, nah, oke. Memang kalau pertama kali cukup sulit ya. Oke ya. Jadi memang jaraknya mungkin karena saya pakai sarung tangan nih, jadi jaraknya saya coba pakai tangan cukup sensitif ya. Kalau pakai sarung tangan mungkin enggak ya. Coba kita coba lagi ya, karena saya sendiri jarang sekali pakai fitur ini ya. Mungkin terlalu canggih buat saya. Oke, kita coba. Aduh. Oke. Oke ya. Bisa ya. Oke, jadi satu kali lewat itu mati nyala ya, on off ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ini bukan tombolnya yang bermasalah ya, tapi emang sayanya bermasalah karena saya nggak biasa. Kita coba ya sekali lagi ya. Lalu kita akan lanjut ke beam shotnya ya. Dan kesimpulan. Oke, nyala. Lalu untuk mengganti modenya kita tahan di atasnya. Nah, seperti ini akan berganti-ganti. Lalu saat kita sudah memilih, kita lepas ya. Untuk matikannya kita sekali lewat. Nah, seperti itu ya. Lalu untuk turbonya seperti apa? Sama ya. Jadi klik 2 kali. Nah, ini turbo nih. Oke, seperti itu ya. Nanti mungkin teman-teman yang akan menggunakannya terbiasa ya kalau kita belajar dulu, latihan dulu. Ya, oke, mati. Oke, mungkin apalagi ya, sebelum beam shot ada beberapa hal lagi yang perlu saya sampaikan. Oh ya, di paket penjualannya ini dia unik juga ya. Jadi si kabel untuk charge-nya, untuk chargingnya itu USB Type-C nya dia Type-C ketemu Type-C ya, bukan USB-A. Lalu juga dia punya yang spiral seperti ini ya. Jadi unik banget bentuknya. Seperti itu. Lalu juga di Woben E7 ini juga bisa digunakan saat sedang dicas. Itu tetap full bisa digunakan. Oke, seperti ini review Woben E7. Kita langsung akan masuk ke beam shot-nya dan kita akan lihat ke kesimpulannya.
Jadi Woben E7 ini menurut saya salah satu senter multifungsi dari Woben yang patut sekali dipertimbangkan untuk dikoleksi ya. Sebenarnya bukan untuk dikoleksi tapi lebih ke fungsional, karena biasanya sebagai pengguna senter atau pehobi senter itu akan memikirkan apakah saya akan membutuhkan headlamp atau saya akan membutuhkan senter genggam. Atau saya akan membutuhkan senter yang bisa diklipkan di tas atau di rompi dan sebagainya. Dan di Woben E7 semua skenario penggunaan aktual dari senter itu dimungkinkan, karena dari baterai yang fleksibel bisa menggunakan dua jenis baterai, lalu juga bisa sebagai angle light ya, atau biasanya kita sebut dengan lampunya miring ya, senternya miring, bukan orangnya yang miring. Lalu juga bisa ada magnetnya yang sangat multifungsi ya, sangat berguna, bermanfaat sekali. Lalu juga bisa sebagai headlamp dengan cahaya yang flooding dan tersedia sangat low ya, 5 lumen, sangat rendah, jadi bisa awet. Dan juga kualitas yang cukup baik ya. Dan ini saya pakai asli ya, makanya mungkin di sini ada bekas lecet-lecet ya, karena saya biasanya review gini saya nggak akan sayang-sayang untuk pakai senternya. Seperti itu dari Woben E7. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton channel Flashlight Noob dan juga sudah mendukung dengan subscribe dan juga like. Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Salam Flashlight Noob.